Balik lagi di Generasi Mecin, masih di Delima Restoran di Haristone Hotel and Suites Pluit. Kita lagi ngobrol-ngobrol persaingan SDM Indonesia ya menghadapi dunia usaha dan industri. Tapi sebenarnya saya mau tahu nih, kalau di Delima Restoran ini nanti selama bulan puasa banyak banget promo-promonya. Jadi kalau mau buka puasa di sini silahkan. All you can eat 138.000. Wow, itu udah tajil, ada makanan Timur Tengah dan ada air zam-zam loh. Wah, lumayan nih. Silakan lupa nanti buka puasa di sini, Pak. Dekat kan dari kampus, dekat ya dari sini ya. Apa juga dari kantor boleh mampir ke sini, nanti kita buka puasa di sini 138.000 ya. Banyak promo-promo lainnya yang bisa didapetin juga. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya sama Pak Doni. Tadi sedikit menyinggung jumlah pengangguran yang ironisnya justru datang dari lulusan SMK. Kemarin juga sempat dibahas di debat capres, kalau nggak salah juga sempat dibahas ya, Pak ya. Permasalahan terbesarnya apa sih, Pak? Emang kesiapan secara mental tidak bisa membuka dunia usaha, atau memang secara karakter nggak keterima juga di dunia pekerjaan sebenarnya? Ya, kalau kita mau memetakan persoalan harus kita pisahkan ya dua hal yang berbeda. Kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja, sama kemampuan dunia pendidikan menciptakan hasil lulusan yang berkualitas yang kemudian siap kerja. Dan di situ ada unsur pembentukan karakternya. Nah, ini yang kurang. Nah, yang kemampuan pemerintah menyediakan ini kan tidak kita bahas di sini, tapi yang mungkin yang di lembaga pendidikan. Nah, kalau saya melihat mengapa posisi kita sekarang 60-40 ya, SMK-nya lebih banyak daripada SMA, dan ternyata SMK itu menyumbangkan lebih banyak pengangguran, itu ternyata ada tiga hal yang harus segera diperbaiki. Pertama, dari sisi kurikulum, berarti bagaimana kebijakan, ini masalah kebijakan makro pendidikan, termasuk ketika SMK dan SMA ini diserahkan kepada provinsi karena ada undang-undang otonomi daerah. Nah, ini ternyata di provinsi banyak capacity buildingnya pengelola yang di provinsi nggak siap, karena mereka selama ini kan nggak dapat tugas itu. Maka begitu mereka diminta mengelola SMA dan SMK bingung. Jadi capacity buildingnya harus ditingkatkan. Tapi dari sisi kurikulumnya sendiri, kurikulum SMK kita itu tidak link and match tadi dengan apa yang dibutuhkan dunia industri. Seharusnya posisi pemerintah itu sebagai lembaga yang menyetujui kurikulum yang dikembangkan di SMK menurut saya. Jadi SMK kurikulumnya akan terdiversifikasi sesuai dengan kekasannya. Sekarang ini campur aduk, ada SMK teknik tetapi ada SMK tari jadi satu. Kan kacau gitu. Kurang spesifik. Harusnya yang tari-tari sendiri, lalu tari dan komunitas kebudayaan, misalnya teater itu kan beda, karawitan beda, jadi harus ada komunitasnya, dan itu pemerintah memfasilitasi. Demikian juga yang dengan dunia industri. Jadi ketika misalkan SMK motor jurusannya, dia harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang di bidang industri motor, desain dengan dunia desain. Karena apa? Kalau misalkan pemerintah sekarang ini sudah investasi 16 triliun untuk revitalisasi SMK, dan satu SMK itu minimal itu 2 miliar untuk katakanlah peralatan, itu pasti tidak akan cukup untuk membiayai ribuan SMK kita. Itu dari sisi penyediaan kualitas peralatannya yang selalu maju terus. Yang kedua, guru-gurunya. 60% SMK kita itu guru-gurunya itu tidak jelas kompetensinya. Artinya pemerintah ingin sekarang dengan kemampuan ganda. Jadi guru yang ngajar misalkan ngajar PPKN, kemudian dia senang elektro, lalu dilatih untuk melatih elektro. Kan model-model seperti ini kurang tepat menurut saya. Harusnya memang disiapkan sungguh-sungguh. Maka memang pemerintah harus mulai memikirkan, kalau kita mau ke SMK, harus benar-benar yang sudah ada ini direvitalisasi, dalam arti kalau yang sudah tidak qualified ditutup saja, disiapkan sesuatu yang baru. Lalu yang ketiga, mekanismenya. Jadi gini, kurikulum ini harusnya diversifikasi kerjasama antara pemerintah, dunia industri, dan masyarakat. Jadi ini katakanlah di perguruan tinggi pun juga seperti itu. Pemerintah itu meregulasi saja. Tetapi kurikulum dan kemudian penyediaan sarana prasarana tenaga pendidikannya diserahkan kepada usernya. Gitu. Dan itu dunia industri. Saya melihat sekarang ini sudah mulai dunia industri sudah mulai masuk ke SMK karena saya beberapa waktu yang lalu kan diminta menemani Pak Menteri untuk meresmikan simulator di Makassar, itu kerjasama antara kompleks industri Makassar di Kima itu yang membantu sekolah-sekolah SMK, dan saya rasa model-model itu harus diperbanyak karena masyarakat dunia industri dia harus juga punya tanggung jawab ke sekolah-sekolah, karena mereka nanti juga akan memperoleh hasil didikan yang bagus. Kalau kolaborasi ini bagus, guru-gurunya bagus, kurikulumnya direvisi, penguatan kapasitas di pemerintah daerahnya kuat, itu saya yakin lulusannya itu akan tidak banyak nganggurnya lah. Tapi jelas butuh peran pemerintah
pemerintah sebagai fasilitator juga ya di situ, dan regulator juga di situ ya. Fasilitator dan regulator. Oke, saya mau nanya ke Nanang nih yang sekarang jadi pengusaha ya, memulai merintis usaha. Ini memulai usaha karena ditolak-tolak kerja atau emang ada jiwa entrepreneur? Nah ini nih, ya udahlah daripada nganggur gue bikin sendiri aja, atau karena emang dari kuliah atau mungkin dari dulu udah pengen buka usaha sendiri aja. Kenapa, Nang? Sebetulnya dari kuliah dulu tuh saya punya angan-angan itu karena saya suka otomasi kan, suka robotik. Siapa sih yang bikin kamu tertarik dunia otomasi? Sekarang pengen jadi YouTuber orang-orang. Nggak jadi otomasi. Yang buat tertarik itu sebetulnya diri saya sendiri. Oke, ngelihat siapa? Ngelihat film kah? Ngelihat orang tua? Iya, film Transformer. Oh, gara-gara Transformer ya. Berarti ini adalah efek contoh baik dari menonton film ya. Untuk kamu aja nggak nonton Harry Potter, kamu jadi penyihir kamu. Saya jadi pesulap aja deh. Oke, gara-gara nonton film ya Transformer berarti ya? Ya, waktu kecil gara-gara itu, terus menjelang dewasa saya dibebaskan sama keluarga saya untuk memilih, terserah mau milih kemana gitu. IPA berarti kan? Enggak, pada waktu itu saya ngambil SMK. Oh, SMK, oke. SMK kejuruannya memang udah elektro? Kejuruannya itu otomasi industri listrik. Oh, udah langsung memang spesifik ke situ ya? Saya langsung masuk ke sana, dan memang ada beberapa kekurangan juga sih di SMK itu. Oke, ini boleh masukan nih? Mumpung ada orang Kemendikbud. Saya silakan loh. Tahun berapa waktu itu berarti SMK-nya? SMK itu tahun 2010. Oke, 2010 tuh 2 periode yang lalu tapi. Oke, ya. SMK. Apa yang dirasain yang kerasa banget ya waktu itu masih SMK? Pas sekarang di dunia kerja, oh ini nih harusnya dulu dilakuin di SMK nih. Tenaga pengajarnya sih. Tenaga pengajar. Masalah kualitas atau kuantitas? Kualitasnya. Kualitas. Oke, harus di-upgrade lagi berarti ya? Iya, harus di-upgrade lagi kalau menurut saya. Jadi kadang saya bertanya oleh guru pengajarnya, misalkan kenapa sih bisa seperti ini gitu? Kenapa sih sensor ini bisa menghasilkan output ini gitu? Okay. Nah, terkadang guru itu bingung gitu. Dan di SMK itu kan ada kayak bantuan gitu ya. Kayak bantuan dari pemerintah itu kan kayak trainer. Kalau SMK itu ada untuk praktek-praktek praktisi gitu. Dan itu juga kadang nggak terpakai gitu. Nggak terpakai, dan saya pernah nanya kenapa bantuan dari pemerintah ini nggak dipakai, padahal kan kebutuhan industri sekarang itu sudah menggunakan ini gitu loh. Kebetulan dulu saya SMK-nya di negeri kan, jadi bantuan itu setiap tahunnya itu banyak kan mengikuti kan, jadi tapi itu tidak terpakai karena mungkin saya berpikirnya mungkin dari gurunya itu sendiri pun kalau menurut saya itu kurang mungkin kurang ilmunya untuk mengajari itu, mungkin karena gurunya itu kan guru-guru lama ya Pak. Ya seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ke kepala sekolah pada waktu itu. Saya meminta kunci untuk praktek. Saya nggak merasa puas, saya udah bayar. Dulu SMK itu bayar Pak saya. Oh gitu? Negeri ya. Belum gratis? Masih belum gratis di Tangerang itu. Saya meminta kunci, saya mau bisa, saya coba mau nyoba ini, saya nyoba sendiri, dan akhirnya saya berhasil tuh. Jadi pada waktu itu saya SMK itu malah disuruh keluar sama gurunya. Kenapa? Karena terlalu pintar, terlalu banyak nanya ya? Karena sudah, pertama terlalu banyak nanya dan sudah bisa gitu. Oke. Jadi saya di-hire sama gurunya untuk mengajarkan yang lainnya gitu. Oh, malah kamu disuruh ngajar ya? Menarik nih. Karena sekarang penuh Pak. Jadi satu kelas itu sekarang itu SMK itu, kalau zaman saya dulu itu rombel ya. Jadi kalau praktek itu 4 orang, 5 orang gitu. Satu komputer rame-rame gitu. Kalau sekarang tuh nggak ngerti saya, satu ruangan bisa 40 orang sekaligus praktek kan. Itu nggak efisien banget kan. Yang paling praktek 5, yang lain main handphone kali ya? Iya betul. Dan kemarin juga saya dipanggil untuk ngisi training guru-guru. Ternyata memang benar kualitas gurunya mungkin kurang di-upgrade. Saya kemarin dipanggil dinas pendidikan gitu untuk training pengembangan guru-guru kan. Saya training pada waktu itu otomasi industri, dan terlihat di situ termasuk guru saya juga dulunya saya trainingin guru saya juga. Oh, kamu malah kebalik ya? Menarik juga. Mungkin kalau saya bekerja di perusahaan lain mungkin saya nggak bisa seperti itu gitu. Makanya saya itu mau jadi pengusaha itu seperti itu. Saya mau nanya ke Pak Isnu dulu, yang mungkin di atasnya SMK ya Pak ya.
Kalau tadi tenaga pengajar, saya mungkin naik ke kualitas dosen juga berarti kan di kampus-kampus lah kita ratain, mungkin di kampus Institut Teknologi Indonesia. Itu cara supaya nggak tertinggal sama mahasiswanya itu gimana sih Pak? Cara upgrade-nya apakah ada kayak standar kalau saya di perawat atau dokter kan atau di notaris mereka harus ikut seminar supaya dapat poin dan upgrade nanti upgrade. Nah kalau di tenaga pengajar tuh apa ada prasyarat seperti itu nggak sih Pak? Ya, kalau dosen memang dituntut ya, karena untuk jenjang jabatan itu harus melakukan penelitian, harus melakukan jurnal ya, bikin jurnal, harus pengabdian masyarakat, bahkan harus juga dituntut ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, lembaga penelitian lain atau dengan industri, dengan apa gitu. Tetapi memang sebenarnya tidak cukup hanya melakukan aktivitas-aktivitas ya yang sifatnya akademik gitu ya. Tapi juga dosen itu juga perlu mengikuti perkembangan di luar, karena sebenarnya teknologi itu lebih banyak datang dari dunia industri. Ya, artinya dari lapangan lah. Apakah dari perkembangan alat militer, perkembangan alat kesehatan, kedokteran, perkembangan dari industri dan sebagainya. Teknologi baru dari sana gitu. Sehingga dosen juga harus dibuka kesempatan untuk juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang praktis yang di lapangan, sehingga dia bisa bercerita juga pada mahasiswa. Tapi tidak cukup juga itu. Sebenarnya yang diperlukan oleh seorang dosen itu sebenarnya dia mesti harus bisa menjadi motivator. Ini kalau bicara IT ya, Institut Teknologi Indonesia, kami di tahun 2008 itu merubah orientasi kami Pak. Jadi 2008 yaitu kami menyatakan bahwa IT itu sebagai technology based entrepreneur university. Jadi entrepreneurship itu diperlukan. Entrepreneurship itu karakter, entrepreneur itu karakter, sikap gitu ya. Jadi bukan ilmu hanya pengetahuan gitu, tapi sikap. Jadi, nah ini sikap ini kan sikap pikir, sikap ucap, sikap laku ini. Ini harus sebagai entrepreneur mau menghadapi risiko dengan perhitungan gitu ya, mau mencoba, mau gagal bangkit kembali, itu entrepreneur gitu. Sebenarnya kalau bidangnya itu tidak selalu memang kalau dalam bidang tertentu di perguruan tinggi dia akan bekerja di bidang itu, karena bidang begitu luas gitu, dan sekarang antara bidang itu sudah semakin dekat gitu ya. Ini revolusi 4.0 ini kan mendekatkan semua itu, ilmu semakin dekat. Dia sebagai ahli elektro gitu ya, mesti harus tahu juga mesin, tahu juga kendali, tahu juga informatika kan gitu ya, harus coding, multi talenta gitu. juga lah ya. Dan itu memang akan mudah kalau karakternya terbentuk dulu. Karakter untuk semangat untuk belajar ini yang mesti harus dibentuk. Nah, apakah Indonesia sudah merata dalam segi hal tenaga pengajar? Habis ini kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Magic.